Wisma Atlet, enak. Ada informasi spesial nih dari Wisma Atlet yang beberapa hari ini viral di Indonesia. Wisma Atlet tempatnya para TKI khususnya yang baru pulang dari luar negeri ya, yang ditampung di sana minimal 3 sampai 7 hari. Ada kasus menghebohkan, kasus enak sesama jeruk. Nah, mari kita ungkap fakta-fakta di dalam video kali ini. Kita akan bahas ini ya. Nah, semoga saja ini bisa menjadi buat pelajaran kita semuanya, terutama yang di Wisma Atlet dan dimanapun berada, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak demikian ya. Dan informasinya pasien atau pasiennya itu sedang positif sampai saat ini, sedangkan perawatnya sudah dalam penyidikan. Oke, kita kupas semuanya di channel ini. Kasus yang viral akhir-akhir ini yaitu sesama jeruk antara seorang perawat dan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet telah masuk tahap penyidikan. Polres Metro Jakarta Pusat melakukan gelar perkara dan memeriksa perawat yang diduga melakukan enak di kamar mandi sesama jeruk tersebut. Jeruk apa terong ya? Tapi kalau dilihat dari chatting yang beredar sih, dianya sih terong ya, laki-laki gitu, soalnya dia ngomongin lotion, ngomongin keluar dan sebagainya. Maka dari situ sih kesimpulan admin sih dianya cowok ya, cowok sama sesama orang ya. Sementara itu pasien yang diduga terlibat belum diperiksa karena masih kondisi COVID, yang meriksa takut ketularan. Ada beberapa sudah diperiksa ya, jadi saksi yaitu pelapor sendiri, kemudian perawat sendiri, tapi sifatnya klarifikasi. Hal ini digelar perkara kasus naik ke penyidikan ya. Nah, ini nanti yang berbahaya itu yang pasiennya, kan yang mengunggah yang pasien itu ya, yang enak-enak pasien. Kalau perawatnya kan nggak mengunggah. Yang pasiennya itu sudah pasti kena UU ITE itu, kena UU ITE di Indonesia dan pasti akan dipenjara. Kalau ini maksudnya perawatnya sudah dibebas tugaskan, cuma nanti dia jadi saksi atau tersangka kita nggak tahu. Itu masih menunggu pendalaman ya, menunggu pendalaman dan penyelidikan, pengintipan asli apa enggak itu kejadiannya. Cuman kalau yang mengunggah di Twitter itu udah pasti kena UU ITE ya. Nah, ini ada 5 fakta yang akan kita bahas dalam video ini ya, bersama-sama dalam video kali ini. Nah, pertama, kasus terungkap berawal dari media sosial. Nah, kasus ini, enak ini itu berawal dari media sosial, Twitter ya, yang namanya yang ngunggah akunnya ini di bawah apa ya, Botlighter apa ini sudah dikunci akunnya, udah nggak bisa. Nah, entah apa tujuannya dia kok mengunggah seperti itu. Mungkin dia nggak begitu yakin akan viral atau gimana, karena awalnya followernya sedikit ya. Nah, akhirnya bisa viral juga. Mungkin dianya udah sekarang juga keringet dingin terus ya. Mungkin covidnya nggak akan sembuh karena imunnya turun terus karena dia ngedrop itu. Jadi bagi teman-teman, hati-hati yang bermain media sosial, jangan asal unggah ya. Kadang-kadang kita temannya sedikit keunggah sesuatu, akhirnya bisa viral juga loh gitu. Jadi waspada saja, kena UU ITE, hindari hal-hal yang berbau UU ITE. Kemudian fakta kedua, perawat dan pasien mengakui perbuatannya. Nah, ini dari penyelidikan Pak Polisi itu keduanya udah mengakui kalau keduanya memang ada something gitu ya, ada something, sesuatu dalam dirinya sehingga mereka dengan mudah melakukan enak itu, dan mereka kenalnya sebenarnya di media sosial nih. Nah, kemudian fakta ketiga, pasien masih jalani isolasi. Nah, pasien ini sedang menjalani isolasi di Wisma Atlet Pademangan Jakarta ya, karena nggak tahu dia itu dari mana, belum jelas ya, belum ada konferensi pers tentang apa namanya dia dari mananya, apakah dia itu TKI atau bukan. Saya sih berharap bukan TKI ya, teman yang dirawat di sana sih kebanyakan TKI gitu. Dan ini perawatnya ini apa namanya itu relawan ya, jadi setelah ini akan diperketat juga pencarian relawannya di sana. Kemudian fakta keempat, perawat dibebas tugaskan. Nah, ini perawatnya udah nggak boleh tugas lagi di sana, dan sekarang di Wisma Atlet itu makin ketat. Jadi hati-hati bagi kalian yang dari luar negeri, nanti yang sekamar atau apa pasti ada ini. Gara-gara kasus enak sesama jeruk atau terong ini, nanti kalian yang sekamar itu hati-hati aja gitu loh. Pasti kalau yang kamarnya cuma 2 atau apa, pasti nanti pengawasannya lebih ketat juga gitu kan. Karena kalau apa namanya hal seperti ini kan nanti balaknya ke semuanya, makanya langsung diperketat. Fakta kelima,
polisi belum tangkap tersangka. Jadi tersangkanya itu karena masih kondisi pasiennya masih positif, jadi masih di Wisma Atlet, masih ditaruh di sana, belum dijadikan tersangka ya. Begitu juga pelaku pasien perawatnya juga belum jadi tersangka, statusnya masih saksi, masih pendalaman dan pendalaman naik. Sementara baru naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Nanti setelah itu baru dia kasusnya naik ya. Nah, hingga saat ini belum dipublik ya siapa identitas dari pasien itu. Kalau dari perawatnya sudah jelas dia bukan TKI karena dia perawat di sana. Kalau apakah pasiennya itu seorang TKI atau bukan itu belum diunggah ya sampai sekarang, dan kita masih cari informasinya karena Twitternya juga diblok sih, dikunci gitu. Tapi kebanyakan kalau biasanya sih kalau TKI itu nggak jarang ya yang pakai Twitter, itu yang pakai Twitter biasanya selain TKI. Cuman kita juga nggak tahu, semoga saja kita berdoa itu bukan teman kita yang kena kasus ya. Jadi buat teman-teman yang di Wisma Atlet waspada, baik itu enak-enak sesama maupun enak-enak dengan pasangan. Kalau nggak ada surat resmi mending jangan dah, nanti kena kasus di belakangnya gitu loh, karena di sana akan diperketat lagi karena kejadian ini ya. Nah, ini semoga bisa jadi pelajaran kita semuanya, dan buat teman-teman yang akan pulang khususnya TKI itu nggak usah khawatir ya, tanpa PCR kalian tetap bisa pulang kok gitu loh. Nah, dari info terbaru sekarang, baik itu pakai PCR maupun tidak, akan tetap dikarantina di Wisma Atlet ya. Jadi PCR di Taiwan nanti di Indonesia di PCR ulang dan akan tetap dikarantina, tidak bisa langsung pulang. Itu info terbarunya, nanti akan kita update detailnya di channel ini setelah beberapa jam ke depan ya. Jangan lupa like dan subscribe dulu. Oke, tetap semangat, tunda aja kepulangannya, dan salam Cayo.